Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, ketemu lagi bersama Denny Majid. Masih di seputaran penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik ya teman-teman. Masih di seputaran penyakit asam lambung, penyakit yang beberapa tahun lalu saya pernah rasakan juga, dan saya pernah alami juga ya teman-teman selama beberapa tahun yang lalu. Di episode kali ini saya mau membahas masalah jantung kita itu terasa sering deg-degan dan sering tidak stabil ya teman-teman, tidak selalu tidak beraturan nada jantungnya ya teman-teman. Itu dikarenakan apa dan disebabkan kenapa ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih juga. Dan yang sudah men-subscribe video saya ucapkan semoga teman-teman yang sudah men-subscribe video saya doakan semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kekurangan suatu apapun, dan selalu dimudahkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang baru bergabung juga ya teman-teman, saya ucapkan selamat bergabung, dan jangan lupa dibantu di like, di komen atau di share dan di subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut aja di episode ini sesuai dengan judulnya, jantung tidak iramanya tidak stabil ya teman-teman, tidak beraturan. Itu disebabkan kenapa ya teman-teman. Itu juga waktu itu saya pernah mengalami seperti itu, yang saya takutin ya teman, paling saya takutin itu saya takutnya itu gejala jantung atau penyakit jantung ya. Itu dalam pemikiran saya waktu itu. Ternyata waktu itu dugaan saya itu salah, karena bagi kita ya teman-teman, buat kita nih, kita yang sudah divonis terkena penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik ini memang sering terjadi di area dada kiri, sebelah kiri kita ya teman-teman, yang sering kadang-kadang tidak nyaman atau sering terasa sakit sampai sini, dan kadang-kadang jantung kita tidak beraturan ya, nada detaknya tidak beraturan teman-teman. Itu waktu itu yang sering saya rasakan seperti itu. Tapi setelah saya merasakan semua itu, dan saya mencoba untuk dicek di rekam jantung ya teman-teman, di IKG itu saya selama 2 kali IKG, alhamdulillah itu hasilnya normal. Ternyata itu saya bukan kena jantung, karena kita sudah divonis terkena penyakit asam lambung teman-teman. Itu dampak apa itu dari asam lambung, karena kita sering stres, itu penegangan otot yang kalau kadang-kadang suka nyeri ya teman-teman, daerah dada kiri atau kanan, itu penegangan otot saja. Dan apabila kalau ada jantung kita tidak normal, detak jantung tidak normal, itu kadang-kadang tidak sering kayak loncat-loncat gitu, itu hanya gas yang ada di dalam lambung kita itu naik ke atas, jadi kita menjadi napas kita tidak jadi napas pendek ya teman-teman. Itu penyebab dari asam lambung. Itu teman-teman yang saya rasakan. Buat teman-teman yang sedang merasakan itu, kalau memang sudah divonis terkena asam lambung, sebaiknya ya teman-teman itu kita jangan cemas atau jangan panik atau jangan takut ya teman-teman. Kalau memang teman-teman belum dicek IKG, coba teman-teman, kalau memang penasaran, teman-teman bisa coba datang ke rumah sakit, dan di sana datang ke dokter spesialis penyakit dalam. Pasti teman-teman dia akan direkam jantung. Di sana pasti biasanya 90% bagi kita yang terkena asam lambung itu hasilnya pastinya normal jantung kita. Kenapa saya bilang begitu? Ya itu ya sepengalaman saya IKG itu 2 kali ya teman-teman. Waktu itu 2 kali IKG saya hasilnya normal, dan saya dianggap ya hanya asam lambung. Yang awal saya di IKG itu saya terkena asam lambung, dan yang kedua pun saya penasaran, saya IKG lagi, dan
Saya dinyatakan normal jantung saya, itu hanya dari lambung saja, dan rasa sakit di dada sebelah kiri itu hanya penegangan otot ya teman-teman. Kenapa? Karena saya itu sering cemas, sering takut, ini takut penyakit jantung, jadi otot kita jadi pada tegang ya teman-teman. Itu yang saya rasakan seperti itu. Dan apabila ada ritme detak jantung kita itu nggak beraturan, itu karena dari hanya gas, ada gas yang dari lambung kita naik ke atas terus mendorong ke dada kita ya teman-teman, menjadi kita napas kita menjadi pendek, tidak plong ya teman-teman, jadi napas kita jadi ngap-ngap seperti itu yang saya rasakan. Mungkin ada kesamaan buat teman-teman juga atau ada yang lain, itu ya mungkin beda-beda juga ya teman-teman. Yang saya rasakan ya seperti itu. Apabila teman-teman sudah dicek IKG, udah direkam jantung normal, teman-teman sebaiknya nggak usah cemas, nggak usah gelisah. Bisa teman-teman buat pegangan ya teman-teman, pegangan supaya ini sebetulnya itu tidak apa-apa dan tidak berbahaya, itu hanya dampak dari asam lambung seperti itu. Kenapa? Karena memang saya merasakan juga seperti itu ya teman-teman. Itu rasanya saya sangat takut sekali, karena itu di bagian sini ya, bagian sini kan bagian dada kiri ini kan bagian jantung ya teman-teman. Saya juga sangat merasakan seperti itu, sering jantung deg-deg langsung deg-deg seperti itu, dan kadang-kadang suka nyeri, sakit sampai ke pegel ke sini ya teman-teman. Itu kan gejala-gejala penyakit jantung, makanya di situ ya yang saya cemaskan. Nah, semakin saya cemas, semakin takut, semakin merasa sakit, itu semakin otot kita itu tertarik dan rasa sakitnya semakin sakit teman-teman. Itu hanya penegangan otot saja yang saya pelajari dan saya pahami selama ini. Sebetulnya kita tidak apa-apa ya teman-teman, cukup sekali aja kalau kita sudah direkam jantung EKG itu normal, sebenarnya itu udah cukup, itu buat pegangan kita ya teman-teman. Tapi kalau namanya manusia ya seperti kayak kita, yang kata saya aja tuh baru sekali aja masih penasaran teman-teman, karena saking takutnya, karena selalu sakitnya di sini ya, makanya saya sampai 2 kali tes EKG rekam jantung waktu itu. Tapi hasil dua-duanya 2 kalinya alhamdulillah normal terus ya teman-teman. Dan di sebelum EKG juga saya di dokter-dokter yang kayak spesialis, dokter-dokter klinik itu saya sering dicek dada sini kan, ini jadi bagus normal ini. Tapi saya masih kurang yakin ya teman-teman kalau nggak direkam jantung gitu ya. Dokter sih udah memonis saya itu ya, jantung saya alhamdulillah normal, baik-baik aja, detaknya normal, nggak ada gangguan apa-apa. Pakai mikroskop begitu kan ini bisa, tapi saya kurang yakin, dan akhirnya saya rekam jantung lagi 2 kali, alhamdulillah ya akhirnya ya normal teman-teman. Makanya saya bilang itu penyakit asam lambung itu bisa sembuh dengan sendirinya. Memang betul teman-teman, dengan bagaimana dengan sendirinya kita bisa memahami kan, saya sudah bilang kita pahami dulu penyakitnya teman-teman. Kalau kita sudah divonis asam lambung, itu hanya dampak rumahan, itu sensasi rumahan, itu sensasi dampak datangnya dari lambung, dari asam lambung kita. Itu penyakit biasa, penyakit murahan, gampang diobati kalau kita sudah memahaminya. Makanya kan kita pahami dulu teman-teman. Jangan kita harus memonis ini sakit ini, waduh jangan jantung ini sesak, jangan ini paru-paru, seperti itu, jangan seperti itu teman-teman. Kalau kita udah vonis ini, saya tuh sembuhnya juga seperti itu teman-teman. Ini dampak dari asam lambung. Makanya saya kalau ada rasa nyeri, kepala pusing belakang, dulu pernah saya begitu kan, saya di video itu kan pernah saya bilang saya pusing ke belakang, itu saya udah cek kolesterolnya normal, darahnya normal, tensinya, itu saya ke biomedika itu dicek gula darah semuanya normal teman-teman. Kenapa kok kepala saya setiap hari pusing? Itu hanya penegangan otot di belakang teman-teman, ada penegangan otot di bagian kita, karena kita selalu stres mikirin penyakit ini, penyakit asam lambung ini kapan sembuhnya, kapan selesainya, kapan membaiknya, seperti itu teman-teman yang kita pikirkan selalu. Jadi apabila ada penyakit ini, kita selalu memikirkan, ada rasa sakit ini selalu kita bayangkan, kita pikirin lebih dalam lagi, menganggapnya penyakit ini penyakit yang berbahaya, penyakit keras, seperti itu terus teman-teman.
Makanya kita pelajari dan penyakit ini dan kita pahami dari mana datangnya rasa sakitnya itu, teman-teman. Sebetulnya itu aja, teman-teman. Untuk masa penyembuhan kita itu nggak susah-susah. Memang sembuhnya itu bukan dari obat apa dari orang lain atau dari dokter. Itu sembuhnya asam lambung itu dari diri kita sendiri. Kita udah bisa memahami, nah kita bisa sembuh, teman-teman. Walaupun kita sudah bertahun-tahun mengalami penyakit, kita tidak bisa memahaminya dan tidak ngerti atau datang ke rumah sakit, obat ini nggak bakalan sembuh-sembuh, teman-teman. Kalau kita memahami, harus kita pahami baru kita ada kesembuhan. Saya juga selama 3 tahun dulu begitu ya, teman-teman, karena saya nggak memahami. Saya cuman berobat, minum obat ke dokter, rumah sakit, cuman itu ya terus akan begitu terus, teman-teman. Makanya kita pahami, kita pelajari dampak-dampaknya, rasa sakitnya datangnya dari mana, asalnya, pasti teman-teman bisa sembuh. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya menjalani itu semua, teman-teman. Jadi rasa sakit, oh ini dari asam lambung, udah saya nggak cemasin, saya nggak takutin, ini nggak apa-apa, ini hanya dampak, nanti hilang sendiri, nanti datang sendiri, hilang sendiri, seperti itu, teman-teman. Nggak usah kita pikirin terlalu dalam, nggak usah kita pusingin, kita bikin stres, teman, akan semakin stres, semakin menjadi-jadi rasa sakitnya, teman-teman. Itu yang saya rasakan. Makanya buat teman-teman itu pelajari, pahami dari mana datangnya penyakit itu ya. Kita kembali lagi ke judul lagunya ya, teman-teman. Jadi kemana-mana ya. Ritme jantung kita itu sebetulnya tidak apa-apa ya, teman-teman. Itu dampak dari dari gas, ada gas dari lambung kita, jadi ada penyesakan, penyempitan, jadi napas kita tidak plong, jadi pendek ya, teman. Yang kedua, ada penegangan otot. Rasa sakit di dada ini bukannya karena kita kena serangan jantung atau penyakit jantung ya, itu hanya penegangan otot, itu karena kita sering berpikir dan sering takut, jadi ada penegangan otot gitu. Itu aja yang saya alami selama ini, teman-teman. Buat teman-teman, nggak usah takut lah, nggak usah cemas. Kalau kita sudah divonis kena asam lambung, udah kita pahami ini semua dampak datangnya rasa sakit dari kepala, dada, semua sesak, kembung, semua itu dari asam lambung. Itu hanya gejala, itu hanya sensasi aja. Sensasi rumahan, dampak rumahan itu nanti datang sendiri dan hilang dengan sendirinya apabila kita cuekin, kita abaikan ya, teman-teman. Nanti seperti itu yang saya alami dan saya rasakan selama penyembuhan saya dulu ya, teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang sudah saya sembuh ya. Buat teman-teman sekarang ini, mohon maaf buat teman-teman ya, saya sekarang ini jarang buat video, bukannya saya kambuh atau bagaimana ya, karena saya udah aktivitas kerja lagi, karena saya ini kerja ini udah megang 2 ya, teman-teman, 2 rumah. Jadi saya sangat sibuk sekali. Sibuknya bukan sibuk kayak orang-orang yang kantor atau gimana, karena nggak ada waktunya, karena saya megang 2 rumah, maklum ya, sopir pribadi. Jadi satu di sini jaga anak sekolah, yang satu di sana nganter neneknya ya, teman-teman. Itu ya sehari-hari aktivitas saya. Kadang di rumah itu pulang udah jam 6 sore, udah capek, udah susah bikin video. Dan kalau bisa pun saya bikin ya kayak seperti ini lagi nunggu anak sekolah, kadang di mobil. Karena waktu itu juga ada yang bilang itu terlalu gimana ya bikin video di mobil, jadi saya nggak, ya mohon maaf aja buat teman-teman. Bukannya saya sombong, itu buat di mobil, bukan saya buat gaya-gayaan. Bagaimana cara atasin kalau bikin videonya di mobil ya, itu emang waktu saya adanya di situ ya, teman-teman, karena kerja saya seperti itu. Kalau saya buat di luar situ di area sekolah, karena kan banyak kawan-kawan ya, jadi konsentrasinya keganggu, nggak bisa konsen, dan lalu nggak nyaman lah kalau bikin gitu. Kecuali di rumah seperti ini nih, saya bisa kadang-kadang di dapur ya, teman-teman ya. Mohon maaf lah buat kawan-kawan. Itu aja video saya ya, saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang kurang enak atau yang kurang nyaman dah dibuat teman-teman, saya mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang salah, yang tidak kurang pas lah, karena saya manusia biasa ya, teman-teman. Dan penyembuhan ini pun saya alami dengan saya sendiri ya, teman-teman, penyembuhan ini. Dan saya juga bukan dokter, dan saya juga
bukan ahli penyakit dalam, saya orang biasa sama dengan teman-teman. Saya sembunyi dengan pengalaman saya aja nih, cerita sharingan sepengalaman saya. Dan saya akhiri sampai di sini videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.